Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan membahas materi matematika. Ayo kita berlatih 1.4. Ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 7. Ini bab 1 anak-anak, materi bab 1 bilangan. Ibu ambil dari buku matematika PSE untuk kelas 7 semester 1 revisi 2017. Ini ada di halaman 45 sampai dengan 50. Baik, Ibu langsung ke pembahasan soal ini. Mulai dari soal A, soal pilihan ganda. Soal nomor 1, taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah ini yang diminta taksiran terdekat anak-anak. Kita amati di sini garis bilangannya. Posisi titik P di sini, ini posisinya kalau Ibu ini bagi seperti ini. Ini posisi Ibu bagi dari 1 ke 2, di sini Ibu bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ini sama panjang anak-anak. Ini, maka posisi titik P di sini dari 1 di sini, ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagian ini 1/5. Jadi kalau dari 0 ke P di sini, posisi titik P di sini adalah 1/5. Ini perlu anak-anak ketahui, ini pecahan 1/5 di sini nih. Kalau kita jadikan desimal, kita jadikan per 10 kali 2. 5 kali 2 10, 1 kali 2 sama dengan 0, berarti 1/5 itu sama dengan 1,2. Jadi taksiran terdekat untuk titik P adalah 1,2 anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Lanjut soal nomor 2. Seorang pelari mampu menempuh jarak 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapakah rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Ini mintanya satuannya meter per detik. Di sini tadi menit. Ini Ibu beri penjelasan, ini 1 menit. Ini sama dengan 60 detik. Selanjutnya kita cari kecepatan anak-anak. Kecepatan itu V. V itu rumusnya adalah S per T. S per T. Ibu lanjutkan di bawah sini anak-anak. V berarti sama dengan S-nya tadi 3000 meter di sini. S-nya 3000 meter. Selanjutnya dibagi dengan T. T itu waktu. T-nya tadi 8 menit. Ini 8 menit karena di sini 1 menit itu 60 detik, Ibu langsung kalikan 60 detik. Ini sama dengan kalau kita sederhanakan, nolnya kita coret-coret dulu, tinggal 300 dibagi 6. 300 dibagi 6 itu 50. Dibagi 6 1, dibagi 6, 50. Tinggal 50 dibagi 8. Ibu bahas di sini. 50 dibagi 8. Kali 6, 48. Ini sisa 2. 50 dikurang 48, sisa 2. Tambah koma, tambah 0. 8 kali 2. 16 di sini. Kita kurangkan 40. Ini 8 kali 5. Di sini 40. Kita kurangkan, sisanya 0. 6,25 anak-anak hasilnya. 6,25 meter per detik. Jadi pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut adalah, baik kita amati di sini. Lingkaran ini daerah yang diarsir. Kalau Ibu beri bantuan garis seperti ini. Ibu beri bantuan garis putus-putus seperti ini. Ini. Ibu bagi 4 menjadi 4 bagian sama besar. Ini lingkarannya. Di sini sudah kelihatan kalau ini sampai ke sini anak-anak, ini adalah 3/4 bagian kalau sampai garis di sini. Kalau di sini ini masih setengah. Jadi posisi daerah diarsir di sini ini lebih dari setengah. Ini posisi daerah diarsir ini lebih dari setengah bagian tapi kurang dari 3/4 bagian. Jadi
Posisi bagian yang terarsir pada lingkaran adalah antara setengah dan 3/4. 3/4 belum ada, tapi kalau setengah sudah lebih. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 4. Air sebanyak 400 liter dapat dituang ke dalam botol berukuran 250 ml, paling sedikit adalah titik-titik botol. Berarti ini 400 liter dituang ke botol kecilnya 250 ml. Perlu anak-anak ketahui ini untuk ukuran 1 liter. Ini sama dengan 1000 ml. Jadi 400 liter ini dibagi dengan 250 ml. Baik, Ibu bahas di sini anak-anak. Di sini tadi 400 liter karena dijadikan satuannya jadikan mililiter, maka dikali 1000 mililiter kita bagi dengan 250 mililiter. Mililiter dengan mililiter ini sudah bisa kita sederhanakan satuannya. Selanjutnya 1000 kita bagi 250. Di sini dibagi 250 dapat 1, dibagi 250 dapat 4. Tinggal 400 kali 4. 4 kali 4 16, nolnya ada 2. 1600 anak-anak, berarti ada paling sedikit 1600 botol. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 5, di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi paling kecil adalah, baik kita hitung satu persatu anak-anak, ini satuannya kita jadikan jam ini, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 hari sama dengan 1 kali 24 jam, ini sama dengan 24 jam. Selanjutnya ini yang pilihan jawaban B sudah 20 jam di sini. Ibu tulis langsung 20 jam. Selanjutnya 1800 menit. Ini kalau kita jadikan jam ini dibagi 60 anak. Bagi 60 satuannya menjadi jam. Kita sederhanakan, tinggal 180 dibagi 6, 30. 30 jam. Selanjutnya kalau detik ini 90.000 detik ini kalau kita bagi detik ke jam itu dibagi 3600. 1, 2, 1, 2. 900 dibagi 36. 90 dibagi 6 itu 15. 150 dibagi 6 itu 25. Sama dengan 25 jam. Ini tadi ditanya durasi waktu paling kecil, berarti yang paling singkat. Yang paling singkat itu 20 jam. Jadi pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Soal nomor 6, pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1.10 dan pukul 1.30. Baik, Ibu bahas di sini anak-anak. Ini selisihnya berarti 1.30 kita kurangi dengan 1.10. Kita kurangi. Di sini 0, 2. Di sini 0. Berarti ini 20 menit. Ibu tuliskan. Ini sama dengan 20 menit. Kalau kita jadikan jam, ini berarti 20/60 jam. Kita sederhanakan. Ini sama dengan dibagi, hanya kita coret-coret boleh, 2/6 dibagi 2, 1, bawah dibagi 2, 3. 1/3 jam. 20 menit sama dengan 1/3 jam anak-anak. Jadi pilihan jawaban yang tepat di sini pilihan jawaban B. Lanjut soal nomor 7. Pada sekelompok siswa, 16 siswa adalah lelaki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa laki-laki dalam kelas tersebut. Berarti ini banyak siswa laki-laki, 16 ini kita bandingkan ini bentuk pecahannya dengan seluruh siswa. Seluruh siswa berarti 16 ditambah 14. Ini sama dengan 16/30. 16/30 anak-anak.
Pilihan jawaban yang tepat di sini pilihan jawaban D. Lanjut soal nomor 8. Pada gambar berikut yang menyatakan arsiran 2/3. Arsiran 2/3. Untuk A di sini 2/5. Untuk B ini tidak bisa dinyatakan dalam pecahan karena ini harus seperti ini anak-anak. Kalau ini Ibu beri garis bantu seperti ini. Ini menjadi 3/4 karena membaginya harus sama. Kalau yang C ini juga bukan karena membaginya tidak sama. Untuk yang D ini bukan karena ini luasnya tidak sama anak-anak. Nih kalau Ibu beri bantuan seperti ini menjadi 2/4. Yang tepat adalah yang E. Ini dibagi menjadi 3 bagian sama besar, yang diarsir 2 bagian. Jadi daerah yang diarsir ini menunjukkan pecahan 2/3. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban E. Soal nomor 9, pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen adalah, ekuivalen itu artinya senilai anak-anak, senilai. Baik, Ibu mulai dari jawaban A, di sini 1/2. Ini sama dengan 2/4. 1 dikali 2, 2, bawah dikali 2. 2 dikali 2, 4. Kalau sekarang dengan 4/6. 1 dikali 4, 4. 2 dikali 6, 2 dikali 4 harusnya 8. Ini tidak sama dengan, berarti tidak ekuivalen. Sekarang pilihan jawaban B. 2/3 sama dengan 4/6. Ini kita koreksi dulu. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 2, 6. Sekarang 8/12. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 4, 8. Selanjutnya di sini 3 dikali 4, 12. Ini sudah tepat. Ini sudah ekuivalen, senilai. Di sini pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Kalau anak-anak ingin mengoreksi C dengan D, silahkan. Ibu cukup sudah bertemu jawaban di B. Soal nomor 10, di antara bilangan berikut yang berada di antara 0,06 dan 0,07 adalah, baik Ibu bahas di sini ada 0,06 dan di sini 0,07. Kalau Ibu beri tambah 0 di sini, ini menjadi 0,60, 0,070. Di sini 60, di sini 70. Ini tapi kita tidak boleh ini membacanya 0,060 tidak boleh. Berarti yang berada di antaranya, bilangan yang ada di tengahnya di sini, ini adalah 0,065. 0,065. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Lanjut ke B kita, soal uraian. Soal nomor 1, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, atau kurang dari, bandingkan pecahan-pecahan berikut. Baik, Ibu mulai dari soal A. 3/100 dibanding dengan 5/100. Di sini penyebutnya sudah sama. Berarti, anak-anak sudah tahu kalau pembilangnya yang lebih besar, tentu nilainya ini lebih besar. Berarti 3/100 kurang dari 5/100. Lanjut, soal B, di sini 1/10 dibanding dengan 1/100. Di sini pembilangnya sama 1. Sedangkan di sini penyebutnya 10, di sini 100. Perlu anak-anak ketahui kalau di sini pembilang sama, semakin kecil nilai penyebut maka nilainya justru semakin besar. Berarti yang lebih besar justru 1/10. 1/10 lebih besar atau lebih dari 1/100. Lanjut soal C. 2/5 dibanding dengan 1/4. Caranya kita kali silang saja. 4 dikali 2, 8. Lanjut 5 dikali 1, 5. 8 dengan 5 lebih besar 8. Berarti di sini 2/5 lebih dari 1/4. Lanjut soal B anak-anak di sini. 99/100 dibanding 100/101. Ini kita kunci. Ini lebih besar yang di sini anak. Kalau 99/100 dengan 100 ini urut 99, 100, 101. Ini lebih besar yang di sini. Kalau kita kali silang,
99 dikali 101 itu 9.999. Sedangkan kalau 100 kali 100 itu 10. Sekalian ini kita kunci, kalau ini yang lebih besar adalah yang besar ini. Lanjut ke soal E. 1/5000 dibanding dengan 1/5001. Ini pembilangnya sama-sama 1. Tadi sudah Ibu jelaskan, kalau penyebut lebih kecil di sini, justru ini nilainya, nilai pecahannya yang lebih besar. Di sini 5.000, di sini 5.001. Yang lebih kecil 5.000. Berarti 1/5000 itu lebih dari 1/5001. Lanjut soal nomor 2 anak-anak. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Ini yang diminta dari yang terbesar anak-anak. Baik, Ibu bahas mulai dari soal A. 1/2, 11/16, 3/32, 6/8. Ini kita cari di sini yang kita samakan dulu penyebutnya. 2, 16, 32, 8. Ini KPK-nya 32. Nah, kita jadikan pecahannya ini per 32. Penyebutnya 32. 2 ke 32 ini dikali 16. Kali 16. Bu beri tanda kecil di sini. 1 kali 16, 16. Selanjutnya 16 ke 32 kali 2. Bu tanda kecil di sini. Kali 2. 20. 32 ke 32 ini kali 1. Berarti kali 1. Di sini 3. 8 ke 32 kali 4. Ini kali 4. Pembilangnya kali 4. 6 kali 4, 24. Sekarang sudah kelihatan mana yang terbesar. Yang terbesar ini urutan ke-1. Di sini urutan kedua. Ini urutan ketiga. Ini yang paling kecil. Urutan ke-4. Sekarang kita urutkan yang di atas. Yang kita urutkan yang di atas. Yang terbesar berarti 6/8. Selanjutnya 11/16. Selanjutnya 1/2. Ini yang terkecil 3/32. 3/32. Lanjut soal B anak-anak. 7/24, 3/6, 1/3, 3/8. Ini caranya sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini KPK-nya 24 anak-anak. Ibu tuliskan dulu. KPK-nya 24. 24 ke 24 tetap kali 1, 7. 6 ke 24 kali 4 atas kali 4. 3 kali 4, 12. 3 ke 24 kali 8. Kita kali 8. 1 kali 8, 8. 8 ke 24. Ini kali 3 atas kali 3. Ini 9. Kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar di sini 1, 2, 3, 4. Ini yang terkecil. Ini selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar yang atas di sini. Berarti 3/6. Selanjutnya 3/8. Ibu lanjutkan lagi 1/3. Selanjutnya yang terkecil 7/20. 7/24. Lanjut untuk soal C anak-anak. 4/5, 7/10, 4/25, 7/15. Ini kita cari KPK-nya dulu ini. KPK dari 5, 10, 25, 15 ini 150. Di sini 150. Ini 5 ke 150 kali 30. Berarti atas kali 30. 4 kali 30, 120. 10 ke 150 ini kali 15. Ini 7 kali 15 ini 105. 105 anak. Selanjutnya 25 ke 150 di sini kali 6. Kali 6 berarti 4 kali 6 24. 15 ke 150 ini kali 10. Berarti 7 kali 10 70. Berarti yang terbesar ini, yang terbesar ke 1 120, 105. Selanjutnya di sini 70, 24. Kita urutkan dari yang terbesar. Di sini berarti 4/5. 4/5.
selanjutnya 7/10, selanjutnya 7/15, dan yang terkecil adalah 4/25. Lanjut soal D anak-anak. 1/10, 9/40, 3/20, 6/30. Ini Ibu sederhanakan khusus untuk yang 6/30. Ini Ibu sederhanakan, dibagi 6 dapat 1, yang bawah dibagi 6 dapat 5. Seperti ini. Ibu jadikan 1/5. Jadi agar mudah kita untuk mencari KPK-nya. KPK 10, 40, 20, dan 5 itu 40. Ini agar mudah anak-anak. Jadi 40 di sini. 10 ke 40 kali 4. 1 kali 4, 4. 40 tetap kali 1, berarti 9 di sini. 20 kali 2, di sini kali 2, 6. Selanjutnya 5 di sini. Ke 40 kali 8, di sini kali 8. 1 kali 8, 8. Sekarang baru kita urutkan dari yang terbesar. 1, 2, 3, 4. Jadi ini urutannya dari yang terbesar 9/40, 9/40. Selanjutnya yang kedua di sini 6/30. Ibu lanjutkan lagi yang ketiga 3/20 di sini, dan yang terkecil adalah 1/10. Lanjut soal E di sini 1/2, 2/3, 3/4, 4/5. Ini Ibu beri kunci. Kalau ini saja 1/2, 2/3 ini urut di sini. Kalau kita kalikan silang di sini 3 dikali 1, 3 dikali 1 di sini 3. 2 dikali 2, 4. Jelas 1/2 ini lebih kecil dari 2/3 karena di sini 3, di sini 4. Ini kalau Ibu contohkan lagi di sini 2 dikali 4, 8. Di sini 3 dikali 3, 9. Ini. Jadi langsung bisa kita kunci, Ibu beri kunci di sini bahwa 1/2 ini lebih kecil dari 2/3, lebih kecil dari 3/4, lebih kecil dari 4/5. Di sini lebih kecil dan seterusnya. Di sini 5/6, 6/7 dan seterusnya. Jadi di sini tanpa kita menghitung, kita sudah bisa mengurutkan dari yang terbesar. Ini urutan anak. 1, 2, 3, 4. Berarti yang terbesar 4/5. Selanjutnya 3/4, selanjutnya 2/3, dan yang terkecil adalah 1/. Lanjut Ibu bahas indeks massa tubuh atau IMT anak-anak. Ini indeks massa tubuh atau IMT adalah pengukuran yang memperkirakan apakah seseorang dewasa memiliki tubuh yang ideal dari perbandingan tinggi dan berat badannya. Nilai IMT diberikan oleh rumus berikut. IMT sama dengan B/T², di mana B adalah berat badan dalam satuan kilogram dan T adalah tinggi badan dalam satuan meter. Ibu lanjutkan. Hasil perhitungan IMT untuk orang di Asia Tenggara dikelompokkan sebagai berikut. Untuk kategori sangat kurus, ini IMT-nya kurang dari 14,9. Kurus, IMT-nya 15 sampai dengan 18,4. Normal, 18,5 sampai dengan 22,9. Kelebihan berat badan, IMT-nya 23 sampai dengan 27,5. Gemuk, IMT-nya 27,6 sampai 40. Sangat gemuk, IMT-nya lebih dari 40. Lanjut soal nomor 3 anak-anak. Indeks massa tubuh. Lingkari ya atau tidak untuk setiap pernyataan berikut ini berdasarkan keterangan di atas. Baik anak-anak, Ibu mulai dari pernyataan yang pertama. Pada orang dewasa dengan tinggi badan yang tetap, semakin bertambah berat badannya, semakin bertambah pula nilai IMT-nya. Apakah pernyataan ini benar? Ini
Baik, Ibu langsung membahas di sebelah kanan sini. Kembali kepada rumus IMT sama dengan B per T kuadrat, di mana B adalah berat badan dalam satuan kilogram dan T adalah tinggi badan dalam satuan meter. Ibu menjawab pernyataan yang pertama. Apabila di sini nilai pembilangnya, di sini B-nya bertambah besar, dan nilai penyebutnya di sini tetap, maka nilai pecahan tersebut akan bertambah besar, anak-anak. Kalau pembilangnya naik tetapi penyebutnya tetap, tentu saja nilai pecahan ini akan bertambah besar. Ini pernyataan ini kita menanggapi pernyataan yang pertama. Apabila nilai pembilang bertambah besar dan nilai penyebut tetap, maka bilangan pecahan tersebut bertambah besar. Jadi di sini semakin bertambah pula nilai IMT-nya. Jadi apakah pernyataan ini benar? Jawabannya adalah iya. Lanjut ke pernyataan kedua, anak-anak. Seseorang dengan berat badan 60 kg dan tinggi 176 cm termasuk dalam kategori kurus. Apakah pernyataan ini benar? Kita hitung di sini, anak-anak. B-nya tadi 60 kg, T-nya 176 cm, ini sama dengan 1,76 meter. IMT sama dengan, IMT-nya sama dengan B per T kuadrat, berarti 60 per 1,76 kuadrat di sini, sama dengan 60 per 3,0976. 1,76 kuadrat itu kalau kita kuadratkan hasilnya 3,0976. Nanti anak-anak kembali menghitung. Ini sama dengan kalau kita bagi 19,37. Kalau kita bulatkan, karena di sini perseratusannya ini 7, kita bulatkan ke atas menjadi pembulatannya 19,4. Kalau 19,4 ini kategorinya normal. Kalau di sini pernyataannya dalam kategori kurus, berarti pernyataan ini apakah benar? Jawabannya tidak. Kita lingkari yang tidak. Lanjut ke pernyataan ketiga, anak-anak. Seseorang dengan IMT 20 dan berat badan 45 kg memiliki tinggi 150 cm. Apakah pernyataan ini benar? Baik, Ibu bahas untuk pernyataan ketiga. IMT 20, B-nya 45 kg dan T-nya 150 cm. Ini kalau Ibu jadikan meter menjadi 1,5 meter. Ini kalau Ibu jadikan meter. Selanjutnya di sini T kuadrat, ini kalau Ibu pindah ruas, T kuadrat itu sama dengan B dibagi IMT. Sama dengan 45 per 20. 45 per 20. Ini sama dengan 2,25 meter. Selanjutnya untuk mencari nilai T, ini kita akar kuadrat karena di sini bentuk kuadrat. Ini kalau pindah ruas menjadi akar kuadrat dari 2,25 satuannya meter. Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk mencari akar kuadrat dari 2,25. Ini sama dengan akar kuadrat dari 225 per 100. Sama dengan akar kuadrat dari 225 per akar kuadrat dari 100. Sama dengan 225 akar kuadratnya adalah 15 per akar kuadrat dari 100 adalah 10. Ini sama dengan 1,5. Ini hasilnya 1,5 meter. 1,5 meter ini sama dengan 150 cm. Ini sudah tepat 150 cm. Jadi pernyataan seseorang dengan IMT 20 dan berat badan 45 kg memiliki tinggi 150 cm ini benar. Ya, kita lingkari. Lanjut pernyataan keempat. Jika seseorang dengan IMT 40 mengurangi berat badannya hingga 50% dari berat badan awal, maka ia akan mencapai IMT normal. Baik, Ibu bahas di sini. IMT-nya tadi 40, ini awalnya B, sekarang ini
dia mengurangi berat badannya hingga 50%. 50% itu sama dengan setengah. Jadi sekarang dia mengurangi sampai besarnya setengah B. T-nya tetap B. Ini kembali ke rumus, kita masukkan ke rumus B per T kuadrat sama dengan IMT. B per T kuadrat sama dengan 40. Tadi IMT-nya 40. Karena di sini B-nya tadi menjadi setengah B, di sini ini setengah B anak-anak. Kalau setengah B berarti kalau berubah menjadi setengah dikali B dikali T kuadrat berarti sama dengan setengah dikali, karena di sini tadi B per T kuadratnya sama dengan 40. Maka B per T kuadrat yang ada di sini Ibu ubah menjadi 40. Setengah kali 40 sama dengan 20. Kalau 20 berarti ini kategorinya normal. Kalau dia mengurangi berat badan ke 50%, ini normal. Berarti pernyataan ini benar. Kita lingkari, ya. Ibu lanjutkan. Amalia memiliki tinggi 160 cm. Saat ini berat badannya adalah 60 kg. Tinggi badannya 160 cm, berat badannya 60 kg. Agar mencapai berat badan ideal, ia ingin menurunkan IMT-nya menjadi 20. Berapa kilogram ia harus menurunkan berat badannya? Jelaskan. Baik, di sini Ibu langsung membahas anak-anak. T-nya tadi 160 cm sama dengan 1,6 meter. B awalnya adalah 60 kg, di sini B awalnya. Selanjutnya IMT-nya ini 20, yang diharapkan 20. Sekarang kita mencari berat idealnya terlebih dahulu. Berat ideal berarti di sini B per T kuadrat sama dengan IMT. B sama dengan IMT dikali T kuadrat. T-nya Ibu pindah pembagi, pindah ruas menjadi pengalih. Sama dengan IMT-nya tadi 20 dan T-nya 1,6 dikuadrat. Sama dengan 20 dikali 2,56. Ini sama dengan 51,2 kg. Ini berat ideal. Ibu beri di sini BI, berat idealnya. Di sini sudah diketahui berat badan idealnya 51,2 kg. Sedangkan berat badan Amalia saat ini adalah 60 kg. Berapa kilogram dia harus menurunkan berat badannya? Maka kita harus hitung selisih berat badan, yaitu berat badan awal ini kita kurangi dengan berat badan ideal. 60 kg dikurang 51,2 kg ini sama dengan 8,8 kg. Ibu hitungkan di sini. 60 dikurang 51, kita kurangkan, ini tambah 0, 0 dikurang 2 tidak bisa, ini pinjam ke sini 5, sini 10, dipinjam 1, 9, di sini 10. 10 dikurang 2, 8, 9 dikurang 1, 8,8 kg. Jadi, agar mencapai berat badan ideal, Amalia harus menurunkan berat badan sebesar 8,8 kg. Lanjut soal nomor 4, indeks massa tubuh. Kohar adalah orang Indonesia dengan tinggi badan 170 cm. Jika B menyatakan berat badan Kohar dalam kilogram, manakah dari rentang berikut yang diperbolehkan supaya IMT-nya berada dalam kategori normal? Lingkari salah satu jawaban. Baik, pembahasannya sudah Ibu tuliskan di bawah. T-nya tadi 170 cm sama dengan 1,7 m anak-anak. IMT untuk berat badan normal tadi sudah ada di tabel 18,5 sampai dengan 22,9. Kita hitung dari IMT terendah untuk mencari berat badan terendah yang harus dimiliki oleh Kohar. Ini IMT terendahnya adalah 18,5 di sini. Kita masukkan ke dalam rumus. B terendah ini, R ini maksud Ibu ini terendah. B terendah per T kuadrat sama dengan IMT. B rendah sama dengan IMT dikali T kuadrat, Ibu pindah ruaskan. Sama dengan IMT-nya tadi 18,5.
dikali T-nya tadi 1,7 dikuadratkan. Sama dengan 18,5 dikali 2,89 sama dengan 53,465 kg. Kalau kita bulatkan, di sini perseratusnya 6, pembulatannya ke atas menjadi 53,5 kg. Baik, sekarang kita ke IMT tertinggi anak-anak, 22,9. Kita masukkan ke dalam rumus. B di sini yang dimaksud Ibu B tertinggi. B per T kuadrat sama dengan IMT. B sama dengan IMT dikali T kuadrat sama dengan IMT-nya tadi 22,9 dikali T-nya 1,7 kita kuadratkan. Di sini T-nya. Sama dengan 22,9 dikali 2,89 sama dengan 66,181. Nanti anak-anak menghitung kembali. Karena perseratusannya ini 8, pembulatannya ke atas. Sehingga menjadi pembulatannya menjadi 66,2 kg. Jadi batasan normal untuk berat badan kohar ini harus lebih dari atau sama dengan 53,5 dan kurang dari atau sama dengan 66,2. Kita cari pilihan jawaban yang tepat di sini. 53,5 kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan 66,2. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban B. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak dalam belajar. Terima kasih.